Gimana sih lu mulai bisnis ini? Awal mula gue mulai bisnis itu berawal di Juli 2020 di saat pada saat itu masih pandemi ya. Jadi gue sama teman-teman gue punya background yang sama, kerja di coffee shop. Cuman karena situasinya lagi pandemi, akhirnya kita memutuskan untuk buka tempat kopi sendiri gitu. Jadi hitung-hitung kita bisa nongkrong plus menghasilkan cuan juga pada saat itu. Apa sih yang membuat bisnis lo bertahan? Ya, mungkin kenapa alasannya bisnis itu bisa bertahan sampai saat ini karena gue selalu ngelihat tren yang ada, tren yang lagi berkembang di dunia perkopian itu apa, seperti apa, dan kita harus melek ya, apalagi soal teknologi digital ya, di teknologi digital marketing itu penting banget karena sekarang orang udah nyari customer itu lewat sosial media, lewat Instagram, lewat TikTok. Jadi sebenarnya jawabannya ya kita harus bisa ngikutin zaman juga, dimana sekarang lagi zamannya teknologi kayak gitu sih. Gimana sih cara ngatasin masalah dalam bisnis? Bagaimana cara gue mengatasi masalah yang ada di dalam bisnis gue itu, mungkin contohnya kayak misalkan kayak customer sepi gitu ya, yang dimana itu membuat omset turun, yang akhirnya kita nggak bisa bayar operasional kedai gitu ya. Mungkin cara mengatasinya adalah evaluasi apa yang menjadi kenapa nih tempat kita bisa sepi gitu, dan kita lihat juga kompetitor kita kenapa mereka bisa rame gitu. Baiknya sih kita mempelajari apa yang bikin tempat kompetitor kita itu rame, dan sebisa mungkin kita tiru, tapi tidak 100% jiplak ya, tapi harus ada dimodifikasi juga dengan menaik apa ya istilahnya, dengan ngasih sentuhan signature-nya kedai kita juga apa. Jadi jangan 100% jiplak gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, paling memahami kebutuhan pasar sih, kayak sekarang apa sih yang lagi dibutuhin sama customer di coffee shop, kayak wifi, kayak colokan di setiap sudut gitu ya, terus ada tempat yang nyaman, tempat estetik. Nah itu kita perlu perhatiin juga, jadi apa sih yang mereka butuhin gitu. Jadi kita jangan cuman kayak mungkin buka kayak ya udah yang penting kita udah nyediain tempat minuman, tapi tanpa kita cari tahu detail kenapa nih tempat kita bisa sepi, padahal pasti banyak ada kekurangan yang misalnya kayak gitu, kayak mungkin tempat kita masih kurangnya fasilitas kayak colokan, wifi, terus tempat kita mungkin kurang estetik dari segi interiornya, karena kan sekarang anak-anak muda mungkin lebih tertarik untuk nongkrong di tempat yang estetik gitu ya. Dan juga promo-promo, gimana caranya kita bisa bikin promo terus terkait produk kita, minuman sama makanan. Kenapa harus bisnis kopi? Ya kenapa gua memilih bisnis ini karena yang tadi ya, karena mungkin background gua sama teman-teman gue itu di bidang kopi. Jadi kita ngelihat hal apa yang paling dekat dari diri kita sebenarnya untuk buka bisnis. Dan kalian harus tahu juga nih, kenalin kayak apa sih apa ya istilahnya, kalian tuh jagonya di mana sih, kalian tuh passionnya di mana. Nah itu kalian harus cari tahu itu dulu. Jadi jangan kayak ikut-ikutan orang bikin ini kita buka ini. Jadi sesuai sama kemampuan juga, dan juga coba cari problem solving. Jadi kita membuka suatu bisnis juga harus ada apa nih, problem solving apa nih yang kalian bakal share ke customer kalian. Jadi nggak cuman tok jiplak aja,
ada kedai kopi lagi rame nih, terus kita buka kedai kopi aja. Jadi ya harus mungkin nilai plusnya harus ada suatu masalah yang bisa kalian pecahin dan yang kalian bisa share ke customer kalian. Jadi gitu sih, ke audiens ya, lebih ke pasar kalian, target pasar kalian kayak gitu. Ada tips gak sih buat anak muda yang masih ragu buat mulai bisnis? Ya paling segitu aja, maksudnya sedikit sedikit pesan dari gue adalah ya kalian coba aja dulu, kalian jangan takut untuk, karena banyak hal yang sebenarnya itu cuman yang kalian takutin itu cuman berenang di kepala kalian doang sebenarnya. Padahal pas kalian jalanin dengan penuh semangat dan memang terukur ya, kalian memang menguasai ilmunya. Ibaratnya kalian menguasai medan perangnya, pasti kalian bisa ngelewatin itu. Jadi kalian nggak perlu kayak oh nanti ini nanti itu ya, itu memang itu cuman berenang di kepala kalian aja. Kalau kalian belum nyoba, kalian nggak bakal tahu. Dan juga jangan pernah takut gagal, karena yang bikin kalian terus naik itu ya belajar dari kegagalan kalian kayak gitu sih. Jadi guru terbaik adalah pengalaman diri sendiri.